سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada Rabu yang lalu kita sampai pada macam-macam benda najis yang disebutkan baik di dalam nas Al-Quran maupun dalam nas hadis. Yang pertama adalah air kencing dan juga tinja, kotoran manusia. Yang kedua adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu najis jika mengenai pakaian. Berbeda dengan darah yang sedikit, ya, seperti darah yang masih tersisa pada daging-daging hewan yang halal untuk dikonsumsi. Seperti barangkali ketika kita makan daging ayam, paha ayam, ketika sudah dimasak, digoreng misalnya, ketika kemudian dagingnya kita makan, maka kadang masih ada daging bagian dalam yang menempel dengan tulang, masih ada sisa-sisa darah. Dan itu tidak mengapa, hukumnya tidak najis dan halal karena bukan darah yang mengalir. Kemudian ya, air kencing atau kotoran binatang yang tidak halal dimakan. Kemudian bangkai ini juga najis. Kemudian air madhi itu air yang jernih, kental, lengket, dan keluar ketika dalam kondisi syahwat. Itu air madhi. Jadi air madhi itu ya jernih tapi kental, lengket. Keluarnya ketika dalam kondisi syahwat. Itu air madhi. Air madhi itu najis. Tetapi keluar madhinya tidak menyebabkan harus mandi, cukup dengan berwudu. Kemudian selain madhi ada air wadi. Apa air wadi itu? Air wadi itu air yang putih, keruh, kental, yang biasanya keluar ketika kencing.
baik di awal air kencing itu keluar atau di akhir air kencing itu keluar. Itu namanya air wadi. Jadi wadi itu ya keruh putih keruh, keluarnya itu ketika kencing, di awal air kencing atau di akhir air kencing. Itu namanya air wadi. Jadi tidak jernih tapi keruh. Ini juga najis. Tetapi keluar air wadi ini tidak mengharuskan mandi. Kemudian damul haid, ya, darah haid ini juga hukumnya adalah najis. Sperma tidak masuk dalam bab ini. Sebab pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa air sperma itu tidak najis. Air sperma itu tidak najis. Tetapi ketika air sperma itu bercampur dengan air madhi, maka kemudian menjadi najis. Najisnya karena madhinya. Tetapi zat air sperma itu sendiri, menurut pendapat yang paling kuat, air sperma itu tidak najis. Tidak najis. Sebab Nabi pernah memakai pakaian yang pakaian itu masih ada bekas sperma yang menempel tapi sudah kering, dan Nabi tetap mengenakan kain itu dan Nabi tidak membasuhnya. Ini dalam satu riwayat. Kemudian yang kemarin kita baca awal adalah bagaimana kaifiyatu tadhirun najasah, tata cara menghilangkan najis. Kemarin baru mendapatkan yang pertama. Yang pertama, idza kanat najasatu fil ardi wal makani, kalau najis itu berada di permukaan bumi atau di suatu tempat, fahadhihi yakfi fi tadhiriha ghuslatun wahidatun. Kalau najis itu ya ada di permukaan tanah atau di suatu tempat, di permukaan tanah atau di suatu tempat, maka cara menghilangkan najisnya adalah cukup disiram dengan air 1 kali siraman, maka tempat yang terkenai najis itu sudah menjadi suci. Contoh misalnya ada ya meja misalnya. Kebetulan meja itu misalnya karena punya anak kecil, kemudian ternyata anak kecil itu pipis dan mengenai meja itu, maka seandainya hanya dengan diguyur dengan menggunakan air hingga kemudian najis itu pun ya hanyut, maka sebenarnya itu sudah menjadi suci. Hanya di tempat kita nek mboten dienggo sabun kosoki nganti gosok-gosok itu rasanya belum marem. Karena madhabnya katanya marmiyah. Nek ora marem, nek ora ngoten niku ora marem. Ya, tapi sebenarnya ketika hanya disiram dengan menggunakan air sekali siraman, maka itu sudah menjadi suci. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seperti apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki Badui, ada orang Badui masuk ke dalam masjid lalu kencing. Jadi orang Badui masuk masjid lalu kencing di dalam masjid. Tapi masjidnya jangan dibayangkan seperti masjid ini. Ini kalau ada di zaman Nabi dulu terlalu bagus, banyak bagus tapi bagus. Masjid waktu itu hanya apa? Hanya ada batas pinggir, kemudian hanya hamparan tanah atau pasir. Sehingga ketika ada laki-laki Badui masuk ke dalam masjid, ya, di situ ada Rasulullah dan ada para sahabat. Kemudian laki-laki Badui itu tiba-tiba mojok ke arah pinggir lalu kencing sambil berdiri. Maka ketika dia kencing sambil berdiri, para sahabat datang dan menghardiknya. Dihardik niku di napa?
diseneni diomeyang. Jenengan saged mbayangke panten tiyang kek nguyuh ngadeg kek mili uyuhe dumyang wong pirang-pirang. Nah itu. Mesti kencingnya ndak karu-karuan. Ya, mohon maaf bahasanya ya, ceret sana, ceret sana, ceret sana, ceret sana. Nabi melihat akan itu, wah nek gini ndak bagus. Maka Nabi mengingatkan para sahabat agar membiarkan, jangan dihardik. Nek diomyang tuh nanti malah air kencingnya ke sana kemari dan bisa mengenai pakaian. Maka ketika air kencing dibiarkan sampai kencingnya selesai. Begitu kencingnya selesai, maka kemudian Nabi mendekati orang itu dan mengatakan bahwa masjid ini tempat suci, tidak boleh untuk kencing. Lalu Nabi menyuruh para sahabat atau beberapa sahabat untuk mengambilkan air 1 ember. Begitu air 1 ember sudah didatangkan, maka Rasulullah kemudian menyuruh agar tempat yang orang Baduy itu kencing di situ diguyur dengan air sampai kemudian selesai. Ketika sudah diguyur dengan air, Nabi mencukupkan dengan itu. Dan Nabi kepada orang Baduy itu mengatakan, masjid ini bukan tempat untuk buang hajat. Mendengar penuturan Nabi, orang Baduy itu sangat bersyukur. Karena apa? Tadi sing ngomyang wong pirang-pirang. Ya, tetapi Nabi datang dengan lafal kalimat yang halus. Maka serta merta orang Baduy itu mengatakan apa? Allahummarhamni wa Muhammadan wala ghairana. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad, yang lain ndak usah. Wong wis kadung do ngomyang. Ini orang Baduy yang kencing tadi. Ternyata apa? Nabi mencukupkan hanya dengan mengguyur 1 ember air untuk diguyurkan di tempat di mana laki-laki Baduy itu buang air atau kencing. Ini satu dalil bahwa suatu tempat, ya, ketika di situ ada najisnya maka cukup diguyur dengan menggunakan air. Ini sekaligus memberikan pemahaman dan wacana kepada kita. Misalnya tanah lapang yang kadang-kadang digunakan untuk menunaikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Barangkali di tanah lapang itu pernah ada anak yang kencing, pernah ada najis misalnya. Tetapi karena memang hamparan tanah yang tidak ada atapnya, dan suatu ketika akan turun hujan, maka sebenarnya tanah yang terkenai najis, kemudian Allah sudah mengguyurkan hujan pada tempat itu, maka sebenarnya tanah itu sudah menjadi suci. Kecuali kalau kita memang masih melihat zatnya najis, harus diambil dan dibuang. Jadi kalau air kencing kan tidak bisa terlihat. Begitu sudah kencing selesai, kering kan begitu, tapi najis. Tetapi ketika kemudian terkena air hujan, maka itu menjadi suci, kita tidak bisa melihat. Kecuali kalau zat najisnya itu masih bisa dilihat. Di situ masih ada tinjanya, tinja. Dan tinja itu bahasa Jawanya meduduk. Meduduk itu apa bahasa Indonesianya? Wah itu, jadi ada tinja itu yang kelihatan. Karena memang kelihatan harus diambil dan dibuang. Tetapi ketika tidak kelihatan cukup diguyur dengan menggunakan air dan itu akan menjadi suci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan idza kanat najasatu ala ghairil ardi. Jika seandainya najis itu mengenai sesuatu bukan tanah atau bukan hamparan bumi ini, ka'antakuna fi thawbi, misalnya najis itu mengenai pakaian, mengenai baju atau mengenai sarung atau mengenai celana, au fil ina'i, atau mengenai ina. Ina itu bejana, ya, tempat air. Kalau najis itu mengenai pakaian atau mengenai bejana, bagaimana cara menghilangkannya?
fa in kanat min kalbin wal ghafil ina, jika najis itu disebabkan karena adanya anjing yang menjilati inak atau wadah tempat air itu, fala buddha min ghusli sab'a ghuslatin, maka cara menghilangkan najisnya adalah dengan dibasuh sab'a ghuslatin, dibasuh dengan 7 kali basuhan, ikhdahunna biturabi, salah satu di antara 7 kali basuhan itu airnya dicampur dengan menggunakan tanah. Jadi kalau najis itu mengenai pakaian atau wadah, kalau najis itu mengenai permukaan tanah cukup diguyur ya. Sekalipun misalnya di situ ada anjing lewat, cukup diguyur kalau itu adalah hamparan tanah. Tetapi kalau bukan tanah, misalnya pakaian atau wadah, kalau ada wadah tempat makanan, wadah tempat air, kemudian dijilat oleh seekor anjing, maka harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satu di antara 7 kali basuhan itu airnya dicampur dengan menggunakan turab, menggunakan tanah. Baik air dulu baru tanah, atau tanah dulu baru air. Tapi yang paling bagus air dulu baru kemudian tanah. Kalau tanah ditaruh kemudian dikasih air, tanahnya hilang, begitu. Diusek-usek dan menggunakan tanah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, jika ada seekor anjing menjilat salah satu wadah di antara wadah-wadah milik kalian, kalau ada seekor anjing menjilat suatu wadah di antara wadah-wadah yang kalian miliki, falyaghsilhu sab'an, maka basuhlah wadah itu 7 kali basuhan. Ulahunna biturabi, pertama kali dalam membasuh 7 kali basuhan itu, membasuh pertama kalinya dengan menggunakan tanah. Artinya membasuhnya itu kemudian dicampur dengan menggunakan tanah. Ini dulu pernah kita baca. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi. Nah, kalau dalam kitab ini disebut begini, dan tata cara menghilangkan najis yang disebabkan karena jilatan anjing ini secara umum meliputi wadah dan selain wadah. Kathiyabi, seperti pakaian, wal farsi, maupun tikar. Kalau jenengan sedang berjalan-jalan, karena kebetulan ya celananya sudah 1 minggu belum dicuci kan, sehingga agak asin barangkali karena bercampur keringat. Lalu ada seekor anjing yang mengikuti, ternyata asik menjilati napa niku pakaian kita, celana kita, maka membasuhnya, kalau menurutnya dalam kitab ini, dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satu di antara 7 kali basuhan itu airnya dicampur dengan menggunakan tanah. Ini ketika najis itu berupa jilatan anjing pada suatu wadah selain permukaan tanah. Amman najasatul khinziri, adapun kenajisan khinzir, ya khinzir atau babi, fas-sahih annahu kasairin najasati yakfi ghusluha marratan wahidatan. Adapun kalau najis itu adalah najisnya khinzir, khinzir itu babi, dan babi itu najis pada semua anggota badannya.
baik dagingnya maupun kulitnya hingga bulu-bulunya. Maka hati-hati menggunakan produk-produk yang ternyata produk itu adalah dengan menggunakan babi. Ada misalnya ada sepatu, ada sandal misalnya yang ternyata kulitnya kulit babi atau bulu-bulu babi untuk kuas, untuk menguasi. Kalau bikin makanan itu kan sering pakai apa namanya? Ya, kayak kalau tembok pakai cat kan itu dikuas, tapi kalau itu lebih lembut. Maka anggota badan babi itu kesemuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Maka kenajisan daging babi dengan seluruh anggota tubuhnya ini ketika mengenai pakaian ya atau wadah maka cukup dibasuh dengan 1 kali siraman, 1 kali basuhan. Tadhhabu bi'ainin najasati hingga zat najis itu sudah menjadi hilang. Contoh misalnya kita punya pakaian, ternyata pakaian kita itu kena bulu-bulu babi, bulu-bulunya nampak, ya sudah diguyur dengan air hingga bulu-bulu itu kemudian hilang. Ketika zat najis itu sudah hilang dengan diguyur menggunakan air, maka berarti kenajisannya sudah hilang. Wala yashtaratu huslaha sab'a maratin, dan kenajisan babi ini tidak mensyaratkan cara menghilangkannya dengan 7 kali basuhan. Tidak harus dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Cukup dibasuh dengan sekali basuhan. Ini kalau najisnya adalah ya berasal dari binatang babi ini. Kemudian wa in kanat najasatu minal bauli wal ghaiti wad dami wa nahwiha. Jika najis itu berasal minal bauli, kalau najis itu berupa air kencing, wad dama wal ghaiti atau ghait. Ghait itu tinja ya, tinja. Sering orang menyebut TA1. Nah, itu tidak usah dibaca secara fasih. TA1 ya, tinja. Kalau najis itu berupa air kencing atau wal ghaiti atau tinja ya, berak kotoran manusia. Wadami atau damun ya, darah. Kalau najis itu berupa air kencing, kemudian tinja, kemudian darah, wa nahwiha, dan yang sejenisnya, fa innaha taghsilu bil ma'i, maka cara menghilangkan najisnya adalah dibasuh dengan menggunakan air, ma'al farki, dengan cara menggosoknya, wal asri, dan memerasnya diperas. Jadi kalau pakaian kena kencing, kena tinja, terkena darah, maka kemudian pakaian itu dibasuh dengan apa? Digosok sehingga betul-betul bersih. Dan juga nanti diperas hingga betul-betul zat najis itu hilang. Hatta tadhhaba wa tazula, hingga dengan digosoknya itu maka zatnya najis itu bisa hilang dan lenyap. Misalnya pakaian baju, di sini ada darahnya ya, ada terkena darah karena habis nyembelih sapi misalnya karena kurban. Biasanya kalau di kampung-kampung nyembelih sapi itu kan pakaiannya sering terkena darah. Berbeda yang profesional. Kalau profesional itu kan biasanya kecil, kelekek selesai. Kalau di kampung-kampung itu panjang, ngek kayak bawa biola kan, ngek sampai darahnya jurat. Hewannya nanti mancal-mancal, darahnya
Akhirnya kemudian apa? Muncrat, curot sehingga dari sini sampai bawah itu terkena darah. Maka ketika darah atau kotoran manusia mengenai pakaian, cara menghilangkannya bagaimana? Dibasuh dan digosok hingga zat najis itu hilang. Darah yang ada di pakaian itu hilang dengan digosoknya. Atau tinja yang ada di pakaian itu dengan dibasuh dan digosok, kemudian zat najisnya menjadi hilang. Digosok, diperas hatta tadhhaba wa tazula, hingga zat najis itu hilang ataupun lenyap, wala yabqa laha atharun, hingga tidak meninggalkan bekas. Ya, artinya tidak ada bekas najis di tempat itu. Wa yakfi fi ghusliha marratan wahidatan, dan cukup dalam membasuhnya itu cukup sekali saja, tidak perlu diulang-ulang sampai dengan 7 kali, kecuali memang agak kesusahan ketika menghilangkan zat najisnya, seperti menghilangkan darah yang sudah kadung mengering, apalagi itu bahan kainnya bahan yang meresap, seperti yang meresap itu memang butuh ekstra untuk kemudian bisa betul-betul bersih. Wa yakfi tidhafi tadhhiriha baulil gulami, dan cukup jika najis itu berasal dari baulil gulam, air kencing anak kecil, alladzi lam yakul ta'aman nadhi, yang belum memakan apapun. Jadi jika najis itu berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan apapun, ya, kecuali air susu ibu, an-nadhi, cukup diperciki dengan air. Wa huwa rassuhu bil ma, yaitu dengan memercikan air pada pakaian yang terkena air kencing bayi itu. Jadi misalnya ya, kain ini, taplak ini terkena air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibu. Catatannya adalah bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali ASI. Bayi laki-laki yang minum ASI tapi sudah ikut didulang pisang gintung misalnya, wah itu sudah najisnya sudah berbeda. Atau sekalipun hanya mengkonsumsi ASI tapi itu bayi perempuan, najisnya juga beda. Najis yang paling ringan itu adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibu. Maka cara menghilangkan najisnya adalah rassuhu bil ma, cukup diperciki dengan air. Ambil air biur diperciki. Diperciki itu di napa? Nek basa Jawa dipercik ini dinapa? Diciprati, ya. Ambil air kemudian piur itu sudah cukup menjadi suci. Sebenarnya itu sudah cukup, ya. Tetapi lagi-lagi karena kita ini tinggal di tempat yang airnya cukup melimpah, nek mboten dikumbah nggih mboten marem karena ukurannya marem itu. Tetapi seandainya hanya diperciki dengan air itu sudah menjadi suci. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yughsallu minal baulil jariyati, ya, cara membersihkan dari air kencing jariyah, ya, jariyah itu anak laki-laki, itu adalah kalau begini, cara membersihkan air kencing, ya, jariyah bayi perempuan adalah dibasuh. Wa yundahu min baulil hulami, tetapi kalau itu air kencing bayi laki-laki maka cukup diperciki.
air kencing bayi perempuan harus dibasuh dengan menggunakan air. Tetapi air kencing yang mengenai pakaian, air kencing itu dari bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI, maka cukup diperciki dengan air. Wali hadisin Ummu Qais binti Mihsan al-Mutaqaddam, sebagaimana hadis dari Ummu Qais binti Mihsan dulu sudah pernah kita sebutkan. Jadi ketika itu ada seorang yang membawa anak kecil lalu diberikan kepada Nabi. Lalu Nabi membawa anak kecil itu di pangkuan beliau. Ketika anak kecil itu ada di pangkuan beliau, anak kecil bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI, maka kemudian bayi itu ternyata apa? Ternyata bayi itu ya ketika di pangkuan Nabi itu ngompol. Maka ketika bayi itu kemudian diserahkan pada bapaknya, pada pemiliknya, Nabi mengambil air lalu memerciki pakaian yang terkenai air kencing bayi itu, lalu Nabi pun sholat dengan menggunakan kain itu. Dan ini hukumnya adalah sah. Karena memang kalau di bab yang sudah terdepan kita sampaikan, itu jenisnya adalah najis yang ringan. Sering disebut istilah najis mukhafafah. Kemudian amma jildul maitata ma'kulatul lahmin, adapun kulit bangkai dari binatang yang halal dimakan, kulit bangkai yang halal dimakan dagingnya, maksudnya begini, hewan yang halal dimakan seperti sapi atau kambing, binatang ini kemudian mati. Maka karena dia mati, bangkai itu menjadi najis. Bangkai itu menjadi najis. Tetapi kalau bangkai itu dikuliti, diambil kulitnya, disamak namanya, maka ketika kulitnya diambil, ya, dipisahkan dari dagingnya, hingga tidak ada daging yang menempel pada kulit itu, maka dengan memisahkan kulit itu dengan dagingnya, daging yang sudah jadi bangkai itu, maka kulitnya tetap menjadi suci. Jadi kalau ada sapi meninggal, ada sapi mati, ya, sapinya mati misalnya, ini eman-eman, ya, akhirnya apa? Sudah gini aja, kita keleti misalnya, diambil kulitnya, maka boleh. Tetapi apa? Tidak boleh ada daging yang ikut pada kulitnya, sebab dagingnya tetap najis. Sebab itu bangkai. Tetapi ketika kemudian mengambil kulitnya, sudah diambil, disamak, lalu daging-daging yang menempel pada kulit itu dibersihkan sampai bersih, hingga tidak ada daging yang menempel pada kulit, maka sekalipun itu berasal dari bangkai, maka itu menjadi suci. Syaratnya adalah bangkai binatang yang halal dimakan jika ia disembelih. Adapun bangkai binatang yang tidak boleh dimakan, maka tidak boleh untuk disamak. Misalnya ada kucing mati, kemudian kucing itu dikeleti, diambil kulitnya, tetap tidak boleh. Babi, ya, mati, diambil kulitnya, tidak boleh. Anjing misalnya mati, kemudian diambil kulitnya, tidak boleh. Tetapi kalau bangkai itu dari binatang yang halal untuk dimakan, maka ketika itu sudah mati, kulitnya bisa diambil. Dengan memisahkan kulit dari dagingnya itu, maka kulitnya menjadi suci. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ayyuma ihabin dubigha faqad tahara. Kulit binatang yang sudah disamak, kulit bangkai binatang yang sudah disamak, maka dengan menyamaknya itu akan menjadi suci. Kemudian wadamul haidi taghsiluhul mar'atu min thawbiha bil ma. Adapun darah haid yang keluar dari wanita, maka cara membersihkannya adalah
ketika menempel pada pakaian, yaitu dengan cara membasuhnya, summa tandahahu, kemudian memerasnya, summa tusolli fihi, kemudian bisa menggunakan pakaian itu. Artinya kalau ada pakaian lebar di tengah-tengah itu ada yang terkenai darah haid misalnya, maka cukup yang terkena darah haid itu yang kemudian dibersihkan, dicuci, dibersihkan hingga darah itu hilang dari pakaian itu. Bagian yang lain sebenarnya tidak ikut dicuci, tidak mengapa. Tapi yang seperti ini jarang. Biasanya kalau ada satu pakaian kemudian satu bagian terkenai najis, biasanya yang tidak terkenai najis pun ikut kemudian dibasuh. Terakhir dikatakan fa'alal muslim, maka atas setiap muslim ayyah tamma bitaharati, hendaklah memperhatikan dengan serius. Setiap muslim seharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang bitaharati minan najasati, terkait tentang tata cara menghilangkan najis ini, fi badanihi, baik yang mengenai badannya, wa makanahu, atau mengenai tempatnya, wa thawbahu, atau mengenai pakaiannya, alladzi yusalli fi, yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Li'annaha syartun lisihati sholat, sebab ini menjadi syarat sahnya sholat. Betul-betul harus terbebaskan dari najis, baik badannya, kemudian pakaiannya ataupun tempatnya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini terkait tata cara menghilangkan najis. Jadi kesimpulannya ada dua. Jika najis itu mengenai permukaan tanah atau suatu tempat, maka cukup diguyur dengan menggunakan air. Tetapi jika najis itu mengenai pakaian atau wadah, tempat-tempat tertentu, perlakuannya adalah seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Bab yang berikutnya ini adalah bab yang menjelaskan tentang darah haid dan darah nifas. Ini menjadi kewajiban baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Sering orang meremehkan kalau darah haid itu khusus pembahasan ibu-ibu. Bukan demikian. Bapak-bapak pun mestinya sebenarnya harus paham. Kenapa? Karena tanggung jawab memimpin keluarga itu ada di tangan bapak-bapak, di tangan kaum laki-laki, yang mestinya mengajarkan tentang najis, tentang darah haid, hukum yang melingkupi tentang haid ini mestinya adalah seorang bapak, suami kepada istrinya, atau seorang bapak kepada anak-anaknya. Hanya saja yang seperti itu jarang dipasrahke Pak Ustad, dipasrahke kon ngaji dhewe, ya nyong mumet ya sampean ki wong sampean sing duweni, kan begitu. Nah, nanti ada bab tentang haid dan nifas ini pada waktu yang akan datang insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Oh ngeten, nggih, bagus. Bagaimana kalau kemudian kita menyentuh anjing? Apakah harus dicuci sebanyak 7 kali? Ibu bapak, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang mutlak harus dicuci 7 kali itu adalah
ketika anjing itu menjilat suatu wadah, atau di riwayat yang lain anjing itu minum di suatu wadah. Ada ember, ada airnya, anjing minum di situ. Nah, itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Atau anjing menjilati wadah, itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Para ulama mengkiaskan itu juga ketika anjing itu menjilat pakaian atau badan kita. Jadi kalau zahirnya itu adalah menjilat pakaian atau zahir badan kita, kita sedang di jalan-jalan, sedang berjalan tiba-tiba dijilati anjing. Para ulama mengkiaskan perlakuan kepada wadah juga berlaku pada pakaian maupun anggota badan jika dijilat. Bagaimana kalau kemudian pakaian kita itu menyentuh anjing, menyentuh menyentuh ekornya, menyentuh yang lain? Ulama terjadi perbedaan pendapat terkait apakah harus 7 kali atau cukup 1 kali. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang tetap berpendapat tentang harus dibasuh 7 kali. Karena bagaimanapun sekalipun tidak menjilat karena dia seekor anjing. Tetapi ada yang berpendapat karena berpendapat dengan zahir hadis, dengan zahir nas. Artinya apa? Yang 7 kali itu ketika menjilat. Kalau hanya singgolan berarti tidak sampai 7 kali. Itu khilaf di kalangan para ulama. Monggo panjenengan ibu bapak mantap pakai yang mana? Tapi kalau dijilat itu para ulama cenderung perlakuannya seperti wadah yang dijilat jika memang zahirnya adalah dijilat. Baik itu pakaian maupun badan kita. Allah alam bisawab. Nggih, Pak Ustaz. J, matur nuwun. Anak laki-laki yang belum minum selain ibu, bagaimana kalau tidak dikasih vitamin itu termasuk bisa makan selain ibu? Oke. Bagaimana kalau kemudian anak kecil itu mengkonsumsi ASI, belum makan tetapi diberi vitamin. Ibu bapak perlu kita lihat bagaimana dia meminum vitaminnya. Kalau sekedar vitamin itu seperti benda-benda kecil dan itu bukan makanan berarti tidak tergolong makanan. Misalnya vitaminnya kecil, mengsak kuku ireng misalnya, berarti itu bukan makanan. Tetapi kalau vitaminnya itu wujudnya adalah minuman atau makanan, berarti itu masuk kategori minuman atau makanan. Misalnya vitaminnya itu berbentuk cairan dan mengenyangkan, berarti itu masuk kategori makanan atau minuman. Tetapi kalau vitamin hanya kecil, mengsak jumlik kecil sekali, ya, karena bayi kan kecil, kan betul mungkin nek bayi kok minum pil sing sak menten iki ya, mangke kelenger-kelenger kan itu. Kalau kemudian vitamin itu hanya kecil, berarti itu tidak masuk kategori makanan atau minuman. Sehingga kalau tadi yang ditanyakan mungkin penjelasannya tergantung vitamin tadi. Kalau vitamin itu dalam bentuk makanan atau minuman berarti itu masuk kategori makanan. Tapi kalau sekedar hanya kecil atau obat tentunya itu adalah bukan termasuk makanan.
konsekuensinya pada air kencingnya tadi. Sehingga kalau hanya kecil berarti itu bukan termasuk makanan, sehingga air kencingnya itu adalah najisnya najis ringan. Adapun tempat yang kemudian terkena najis, kalau hanya diguyur tidak hilang, sebenarnya begini, kalimat mengguyur itu adalah istilah. Artinya ketika air itu sudah diguyurkan, lalu air itu kemudian hilang, maka hilangnya air dengan diguyur itu menjadikan tempat itu menjadi suci. Tanah terkena air kencing, diguyur, gerujuk, maka hilangnya air itu menjadikan tanah itu menjadi suci. Bagaimana kalau kemudian tidak meresap? Berarti air yang ada di tempat itu harus dihilangkan. Karena kalau airnya masih di situ, berarti najisnya pun masih di situ. Maka seperti di keramik atau di ubin misalnya, maka diguyur dengan air, lalu air itu dihilangkan. Karena tidak mungkin hilang dengan sendirinya. Kalau hilang dengan sendirinya butuh waktu yang sangat lama. Diguyur dengan air, lalu air itu dihilangkan, sehingga hilangnya air itu juga menjadi hilangnya najis yang mengenai tempat itu. Sebagaimana meresapnya air yang diguyurkan ke tanah, ketika air itu meresap dan hilang, berarti tanah itu sudah menjadi suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.